قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. Muslimin dan muslimah jamaah yang berbahagia, alhamdulillah, mari kita senantiasa bersyukur dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Malam hari ini kita dapat hadir kembali setelah ber-Ramadan, 1 bulan penuh. Kita dapat melanjutkan kajian rutin yang sebenarnya yang seperti ini tidak biasanya bagi orang yang tidak biasa. Kalau salat jamaah itu biasa, tapi yang luar biasa itu kalau meluangkan waktu untuk bermajelis ilmu. Karena sifat keimanan itu, orang beriman kalau di dalam masjid susah mau keluar, karena dinikmati betul itu di masjid. Apalagi kalau antara maghrib isya diisi dengan kajian. Dulu program tinggi itu dibangun itu dari masjid. Dari di masjid itu ada halaqah Quran, ada halaqah hadis, ada halaqah fikih, ada halaqah bahasa Arab. Lalu semakin berkembang itu, sehingga masjid yang semakin berkembang fungsinya berubah menjadi Masjid Al-Jami'. Maka dikenal namanya Masjid Jami', karena di masjid itu ditemukan aktivitas. Jadi selain sholat jamaah ada kegiatan ilmiah, maka dinamakan Al-Jami', yang mengumpulkan aktivitas di masjid. Bahkan semakin berkembang, Masjid Al-Jami' berubah menjadi Jami', karena dari kajian-kajian itu dibuatlah namanya kajian khusus. Jadi di masjid-masjid itu misalnya ada kamar-kamar, jadi ada ruangan. Jadi samping masjid, baik di atas dibuat kelas-kelas. Makanya ada kelas tafsir, ada kelas hadis, ada kelas bahasa Arab. Jadi itu pojok-pojok saja. Maka dinamakan jami'. Nah, sekarang dulu dikembangkan itu, dibuat kelas-kelas. Misalnya di atas ini dipetak-petak. Kelas ini, kelas itu. Maka berubah menjadi Al-Jami'. Jami'atul Azhar Kairo itu dulu begitu. Karena semakin besar terpisah di masjid, maka dibuatkan namanya kuliah. Ada kuliatul hadis, ada kuliah tafsir. Nah, di situ muncul namanya Jami'ah, universitas. Yang berbahagia, Indonesia ini sangat kreatif di dalam beragama. Paling terkenal itu dibanding dengan negara lain seperti Pakistan, Saudi Arabia, Mesir. Nah, Indonesia ini sangat kreatif, dan itu tampak dalam suasana keagamaan. Maka dikenal kalau saat seperti ini, itu mudik, silaturahim, apalagi selanjutnya halal bil halal, ada syawalan. Arab tidak ada istilah begini, murni made in Indonesia, buatan Indonesia.
halal bil halal, syawalan, silaturahim. Ya, pada sahabat dulu kalau selesai lebaran paling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Itu tradisi atau kebiasaan sahabat. Kalau sudah berlebaran itu saling mendoakan. Tapi mereka saling mendoakan itu juga selalu berdoa secara mandiri. Itu selama 6 bulan. Agar Ramadan yang dilaksanakan itu 1 bulan penuh itu tidak habis pahalanya. Tetap terjaga, dirawat, dikabulkan oleh Allah. Berapa lama dia berdoa? 6 bulan. Apa doanya? Mereka itu berdoa kepada Allah agar Ramadan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari puasanya, salatnya, tadarusnya, infaknya, zakatnya. Jadi kalau mulai bulan Syawal, doanya sampai kapan? Setelah Syawal apa? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. 6 berdoa. Apa doanya? Ya Allah, kabulkanlah amal Ramadan. Kenapa? Karena kuantitas dan kualitas Ramadan secara umum kaum muslimin beda dari bulan yang lain. Tadarusnya khatam berapa kali? Salat tarawihnya yang kalau di Ramadan jarang-jarang salat malam. Tapi kalau Ramadan bahkan di kapling itu di Ramadan salat khusus salat tarawih. Maka mungkin jarang salat jamaah, tapi kalau Ramadan salat tarawihnya muncul. Tapi itu adalah keistimewaannya Ramadan. Nah, sahabat ulama salaf terdahulu tidak mau habis pahalanya. Di luar Ramadan kembali biasa. Itulah yang terawat, yang silakan dengan istiqomah dan diperkuat dengan doa. Makanya mereka itu selalu mengatakan taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Semoga Allah Azza wa Jalla menerima segala amal saleh kita. Hanya orang Arab itu menambah, ada tambahannya. Misalnya ditambahkan kulla amin wa antum bi khair. Ya. Jadi selain taqabbalallahu minna wa minkum, orang Arab ditambah kulla amin wa antum bi khair. Ya, artinya setiap tahun mudah-mudahan dalam kebaikan. Ya, bahkan ditambah lagi ja'alana Allahu minan a'idina wal faizin. Indonesia meringkas minal aizin wal faizin. Kan sebenarnya artinya asalnya di situ. Ja'alana Allahu, semoga Allah menjadikan kita semuanya minal a'idin, dari kata ada ya'udu id, minal a'idin. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang kembali, karena dianggap berpuasa di bulan Ramadan seperti jihad, sehingga ketika selesai Ramadan kembali dari perang. Minal a'idin wal faizin. Faizin itu artinya fauz, artinya menang, sukses. Ya, minal a'idina wal faizin. Nah, Indonesia tambah lagi, mohon maaf lahir dan batin. Itu tambahan. Sehingga ada itu katanya kuis di televisi. Apa arti minal aizin wal faizin? Nah, pemirsa menjawab, mohon maaf lahir dan batin. Padahal maksudnya di situ itu lanjutannya. Minan a'idina wal faizin, kan terlanjur di bawahnya mohon maaf dan batin. Nah, dianggaplah terjemahan dari a'idina wal faizin. Ini masuk kategori ya tradisi. Ucapan-ucapan ini
bukan dari kalimat ibadah mahdhah. Ya, sehingga ya dianggap biasa saja. Nah, tradisi seperti ini dalam agama, dan mungkin ini yang kajian kita. Sehingga kenapa terjadi perbedaan menyikapi cara beragama kita ini, ya, supaya kita lebih bijak, ya. Aspek agama kalau kita lihat dari satu sudut itu dibagi menjadi dua. Jadi, agama Islam dari segi pemahaman dan pengamalannya dari satu aspek, kan banyak aspeknya. Ada aspek substansinya, ada aspek, jadi aspek dari cara melihat agama itu ada dua, dikenal dengan nama sabitun wa mutaghayyir. Sabitun itu jamaknya sawabit. Sabit artinya tetap, jadi sesuatu yang tetap tidak berubah, kapan saja, di mana saja, tidak boleh dikurangi, tidak boleh ditambah. Kapan dikurangi tidak sah, kapan ditambah jadi bid'ah. Jadi sesuatu yang tetap namanya sabitun, jamaknya sawabit. Itu ada sesuatu yang tidak berubah. Jadi kapan saja, di mana saja, jangan ditambah, jangan dikurangi. Ya. Misalnya salat maghrib 3 rakaat. Itu sudah sabit, tetap di mana saja berada, itu jumlahnya 3 rakaat. Jadi salat 5 waktu ini, ya, itu sifatnya tetap. Maghrib kalau dikurangi, maka salat itu menjadi tidak sah karena kurang. Kapan ditambah menjadi 4 rakaat, itu namanya bid'ah. Jadi dalam perkara-perkara yang tetap, kalau ditambahkan itu istilahnya bid'ah. Kalau dikurangi itu menjadi tidak sah. Tidak sah. Dalam perkara pokok ataukah perkara sawabit, ya. Lawannya sesuatu yang fleksibel, berubah-ubah, namanya mutaghayyir. Jadi jamaknya mutaghayyirat, yang aspek agama yang sifatnya berubah-ubah. Jadi ada ruang, ya, fleksibilitasnya. Dia tidak statis, tapi dinamis, ya. Mana masuk kategori yang sawabit? Jadi agama ini kalau dibagi dari aspek lain, dimensinya menjadi 4. Ada akidah, ada ibadat, ada akhlak, dan ada muamalat. Kalau akidah ini masuk dalam perkara sawabit, keyakinan. Misalnya beriman kepada Allah, ya, masuk kategori rukun iman. Masalah akidah, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul, iman kepada kitab, hari akhir, qada dan qadar, takdir. Ini perkara-perkara di mana saja kita berada, ya, kapan saja harus dipertahankan, tidak boleh dikurangi, tidak boleh ditambah lagi, ya. Karena masuk perkara akidah, keyakinan yang ditetapkan secara mutawatir. Nah, Indonesia ini dengan latar belakang agama yang masuk ke dalam Indonesia itu beragam. Dulu ada namanya animisme, ya.
kepercayaan umat terdahulu. Atau ketika masuk di Indonesia, ini nanti akan berbenturan antara keyakinan yang ada dalam Islam dan keyakinan yang datang dari agama lain atau kelewat kepercayaan. Nah, disinilah fungsi ilmu pengetahuan, ilmu agama untuk melihat perkara mana yang masuk akidah yang tidak boleh dicampuri. Sebab kapan dia bercampur, nah itu namanya musyrik. Kalau sudah musyrik, tidak ada lagi gunanya kehidupan, habis keseluruh amalan. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Nah, ini karena ya sadar atau tidak sadar kepercayaan itu masuk. Apalagi kita berinteraksi dengan agama lain. Nah, tadi saya dikirim ini, barusan dikirim halal bil halal yang menghadirkan dari tokoh agama lain. Halal bil halal dilakukan oleh saudagar Muslim Indonesia, ya, Ikatan Saudagar Muslim. Nah, menghadirkan itu dari berbagai tokoh-tokoh, diundanglah. Ada Muslim, ada non-Muslim. Nah, Muslim kan jelas ada Muhammadiyah, ada ulama Wahdah Islamiyah. Tapi diundang juga dari mana? Dari Hindu, dari Buddha, dari Kristen. Nah, kalau kita melihat halal bil halal ini, dia masuk dalam ranah mana? Nah, nanti kita akan jelaskan itu. Tetapi ketika kita berinteraksi dengan orang lain yang agamanya non-Muslim, nah, ini akan nanti bersentuhan. Kalau kita tidak punya ilmu, tercampur-campur itu antara akidah benar dengan akidah yang menyimpang. Maka itulah fungsi ilmu, belajar, majelis taklim, kajian, ya, agar akidah kita ini murni, tauhidnya murni, tidak tercampuri. Kapan tercampur, tidak ada lagi harapan kehidupan dunia akhirat, habis saudara. Nah, inilah fungsinya ilmu. Kenapa kita harus belajar? Supaya kita tahu. Karena mau tidak mau kita akan berinteraksi. Ada interaksi sosial, ada interaksi ekonomi, budaya, sosial. Dari aspek mana interaksi kita itu dengan mereka? Kalau masalah agama, hati-hati. Masalah keyakinan. Tapi kalau interaksi sosial, nah, maka nanti ada sifatnya dinamis. Kita aman di situ. Maka itulah yang perlu kita sadari betul. Istilah-istilah, perkara-perkara pokok dan perkara-perkara mutaghayyir, supaya kita enak di dalam berinteraksi dengan orang. Apalagi Indonesia dengan latar belakang pembangunannya, agama yang masuk itu beragam. Ya. Yang kedua yang masuk kategori adalah ibadah. Itu masuk kategori thawabit, perkara-perkara yang sudah tetap. Jadi dia tetap, tidak berubah kapan saja. Tapi ibadah ini, ya, itu pun dibagi juga. Ada pokok dan ada cabang. Yang pokok itu yang ada di dalam rukun Islam. Jadi kalau tadi akidah itu masuk rukun iman. Tapi ketika dia masuk aspek yang kedua dalam bentuk ibadah, itulah yang nanti masuk di ranah rukun Islam. Rukun Islam ini mulai dari an-nutqu bisyahadah, syahadat ar-risalah, at-tauhid, dan syahadatul risalah. Menyatakan sesuatu, asyhadu an la ilaha illallah, itu ibadah. Maka tidak boleh rubah-rubah itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
wa asyhadu anna, misalnya karang lompok. Masuk nama lain, ya hanya dua saja. Persaksian bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad itu adalah utusan Allah. Nah, itu masuk perkara ibadah karena dilafalkan. Harus dilafalkan itu. Dalam melafalkan asyhada itu jelas ya, tidak boleh dirubah. Ada penambahannya selain yang sudah dijelaskan. Kenapa? Karena ini masuk perkara ibadat. Perkara ibadah. Hanya saja nanti ada pengecualian, ya. Kalau misalnya dipaksa. Seperti kisah Ammar bin Yasir. Dipaksa mengatakan kalimat kufur. Ya. Itu dalam kondisi tertentu darurat dimaafkan, ya. Dimaafkan. Dalam hadis Nabi, rufi'al qalam an salasah, dosa itu terangkat karena 3 hal. Yang pertama diantaranya wa mastukrihu alaihi, sesuatu yang dipaksakan. Jadi kalau dipaksa mengatakan sesuatu yang mengakibatkan kemudaratan, sesuatu yang haram, bisa menjadi mubah, jadi tidak berdosa. Ya, kalau diancam mati, dibunuh kalau tidak mengatakan. Nah, seperti kisah Ammar bin Yasir. Nah. Yang kedua masih kategori ibadah adalah ya salat 5 waktu. Nah, ini yang tidak boleh ditambah-tambah. Ya, nanti dalam pelaksanaannya nanti akan berubahlah. Misalnya Isya 4 rakaat menjadi 2 ketika safar, ya. Tetapi tetap dilaksanakan. Tidak boleh ditambah 5 itu menjadi 6 atau dikurangi hanya 4. Dari salat 5 waktu ini itu pokok, sabit. Nah, yang dinamis nantinya itu adalah pelaksanaannya. Misalnya tadi salat Isya, ketika dalam perjalanan, boleh jumlah rakaatnya dari 4 menjadi 2. Kenapa? Karena ada contoh, ada tuntunan. Ya. Masuk puasa Ramadan. Nah, ini masuk sabitun, berpuasa di bulan Ramadan. Nah, berapa hari? 29 atau 30. Karena umur anak bulan itu hanya 2 kata Nabi. Jadi diantara tanda bulan itu syar'i, jadi ada bulan syar'i, ada bulan ghairu syar'i. Apa yang dimaksud dengan bulan syar'i? Jadi itu pokok atau kasabit, tetap. Karena Nabi pernah menyatakan asyharu hakada. Bulan itu 30, kadang 29. Berarti kalau ada yang kurang dari 29, itu tidak syar'i. Tapi kalau ada lagi tambahkan, ada suatu bulan Hijriah lebih 30, itu tidak syar'i. Karena dalam penanggalan Hijriah, Islam itu hanya kata Nabi 29 atau 30. Dan itu yang menjadi pokok puasa kita. Berarti kalau kurang, ya harus ditambah. Kalau lebih, harus dibatalkan. Misalnya kasus kalau puasa Ramadan kemarin, ya, ada orang yang berangkat umrah, ya. Jadi pada saat bersama di Indonesia, misalnya ikut pemerintah, ya, tiba di Saudi Arabia, ya, tentu di situ akan mengikut, yang diikut misalnya dari kementerian, dari pemerintah. Di Saudi Arabia lebih awal, ya, lebih awal menyelesaikan. Berarti puasanya hanya 28.
Karena Saudi Arabia lebih awal puasa. Nah, maka di sini harus ada ijtihad untuk mencukupkan itu, mencukupkan menjadi 29. Ataukah sebaliknya? Jadi pada saat jadi sebelum melaksanakan ibadah haji, ibadah umrah sudah berangkat memang. Nah, nanti di sana mulai puasa Ramadan. Ya, ikut yang ada di sana. Ya, misalnya hari Rabu. Nah, pulang ke Indonesia, ikut Indonesia. Nah, berarti puasanya 31 bertambah. Maka harus dibatalkan satu. Nah, ijtihad fikihnya kalau dalam mazhab Hanabilah dianggap puasa pertama itu batal, jadi dibatalkan, dianggap tidak ada. Nah, sehingga nanti jumlahnya 30. Ini kalau mengikuti hilal lokal. Tapi kalau ikut global itu jadi masalah karena di mana saja sama. Itulah konsep KHGT ya. Baik, yang jelas yang pokok itu adalah 29. Zakat fitrah dilaksanakan di bulan Ramadan. Itu sabit, tidak berubah. Maka tidak boleh ada yang berfikir boleh berzakat fitrah di bulan Sya'ban. Jadi kalau ada yang berzakat fitrah di bulan Sya'ban, itu namanya sedekah, bukan zakat fitrah namanya. Ataukah berzakat fitrah di bulan Syawal lewat, maka itu sudah bukan lagi zakatul fitr, tapi menjadi infak. Otomatis kalau dilaksanakan ya batal, adalah berdosa. Ya. Nah, haji juga demikian. Sabit perkara yang pokok itu adalah bahwa haji dilaksanakan di bulan-bulan haji. Bulan haji itu ada Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, 3. Bulan haji itu al-hajju asyhurun ma'lumat. Berarti kalau ada yang berhaji di bulan Ramadan, ya tidak sah. Misalnya berumrah di bulan Ramadan. Lalu wukufnya, ini kalau mengambil tamattu, berarti umrah dulu baru haji. Ya, umrahnya di bulan Ramadan, dia tunggu hajinya di bulan Zulhijjah, maka ini dianggap batal, tidak sah haji tamattunya. Karena haji itu sudah tentukan bulan-bulannya, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Jadi kalau ada jamaah umrah lalu selesai umrah masuk bulan Syawal, lalu ketika dia seperti sekarang ini dia berumrah di bulan Syawal, lalu dia tunggu nanti di bulan Zulhijjah, yaitu sah hajinya. Itu masuk kategori umrah haji. Tapi seperti sekarang tidak boleh karena Saudi suruh pulang cepat. Tidak boleh orang yang berumrah di bulan Ramadan tinggal sampai di bulan haji. Nah, dia akan dideportasi kalau ditemukan, didenda, harus kembali. Tapi kalau ternyata dia lakukan itu, misalnya ada regulasi boleh dilaksanakan umrah di bulan Syawal, ya sah. Maka itu masuk kategori umrah haji. Nah, ada suatu pandangan tokoh fikih Indonesia, itu Pak Masdar dulu, kalau kita mengkaji hukum Islam, karena haji ini daftar tunggunya 40 tahun, 45 tahun. Maka ada yang muncul mencoba mengotak-atik ini, bahwa haji itu wukufnya dibagi-bagi saja, jangan di bulan Zulhijjah. Nah, dia katakanlah karena Syawal bulan haji, Zulqa'dah, Zulhijjah, maka dibuat wukuf 3 kali.
Jadi wukuf di bulan Syawal, wukuf di bulan Zulqa'dah, dan wukuf di bulan Zulhijjah. Ya, maka ada tokoh sampaikan kepada tokoh liberal, Prof. Masdar ketika itu, satu yang menyatakan itu adalah Kiai Muzadi, Hashim Muzadi. Kalau memang Anda mau berpikiran seperti ini, boleh coba. Silakan Anda yang memimpin jamaah itu, jamaah haji di bulan Syawal. Jadi wukuflah di bulan Syawal. Ya, paling kalau ada orang yang wukuf di bulan Syawal, pasti orang Arab, ini lagi rekreasi. Atau kalau lagi latihan lempar jumrah. Ya, ternyata tidak mau juga. Nah, orang tidak mau ikut. Karena ulama umat Islam itu sepakat bahwa wukuf itu hanya satu kali dalam satu tahun. Itu pada tanggal 9 Zulhijjah. Karena ini masuk kategori pokok, namanya sabit. Umat sepakat bahwa haji itu satu kali dalam satu tahun. Ini tidak boleh dirubah. Itu yang disebut dengan sawabit. Tapi dari perkara haji ibadah itu, di situ ada sawabit, ada mutaghayyir. Berarti tadi itu Ramadan 29 30. Tapi menentukan Ramadannya ini, di sini ulama berbeda pendapat. Kalau di Muhammadiyah itu masuk mutaghayyir, boleh berubah. Menentukan Ramadan boleh berubah. Itu masuk kategori mutaghayyirat. Jadi boleh meru'yat, boleh mencukupkan 9.30, namanya istiqmal. Jadi ru'yat, istiqmal, dan hisab. Nah, sekarang berkembang lagi dengan imkan ru'yah, namanya KHGT. Tapi di antara ulama dianggap bahwa itu sabit. Misalnya ru'yat itu sabit. Hanya dua cara menentukannya, ru'yat dan istiqmal. Yang melihat bahwa ini sawabit, maka dia tidak akan berubah-ubah. Maka kapan dia berubah, maka dianggap tidak sah. Maka cara memandang perkara apakah dia sabit ataukah dia mutaghayyir, muncullah fikih yang berbeda. Jadi salah satu hal yang membedakan, membuat adanya perbedaan dalam menentukan dan akhirnya berbeda dalam satu Syawal, cara memandang apakah ini sawabit ataukah ini mutaghayyir. Nah, menentukan bahwa ini adalah sawabit, ini adalah mutaghayyir, itu ijtihad. Tidak bisa tidak dinamakan sesuatu yang bukan fikih. Pasti karena terbuka ruang untuk berfikih. Sebab kapan dinamakan bukan ijtihad, ulama sepakat. Misalnya salat 5 waktu bukan ranah ijtihad, maka tidak ada lagi fikih menyatakan 6 waktu ataukah menyatakan 4 waktu saja. Karena sepakat ulama bahwa ini perkara sawabit. Tapi menentukan awal Ramadan, ini masuk khilafiyah. Karena masuk khilafiyah, kita tidak boleh menyatakan ini bid'ah, ini bukan. Karena tidak ada perkara bid'ah dalam hal khilafiyah. Karena itu masuk ranah ijtihad. Misalnya ada orang yang kunut, kita tidak boleh menyatakan itu bid'ah karena masuk ranah khilafiyah. Ya. Yang juga dinamakan, misalnya yang tidak kunut bid'ah juga, kan bid'ah dua. Fi'luhu wa tarkuhu. Ada bid'ah fi'liyah dan ada bid'ah tarkiyah.
Bid'ah fi'liyah itu kalau melakukan, misalnya salat 5 waktu ditambah 6, atau namanya bid'ah fi'liyah karena dia tambahkan. Ada juga bid'ah tarkiyah, 5 menjadi 4. Kenapa dikatakan tarkiyah bid'ah? Karena meninggalkan. Apa misalnya 5 menjadi 4. Baik, ada yang tanda ini. Ini masuk ranah muamalat. Jadi menentukan awal, misalnya salat 5 waktu atau ke azan. Tanda-tandanya ada yang pakai aplikasi, ada yang tidak, ada yang pakai seruni, ada yang pakai tidak. Tapi dalam hal berazan tidak boleh diganti, harus azan. Tapi untuk tanda bahwa selesai begitu ceramah, itu boleh berubah. Itu namanya masuk hal-hal dinamis. Ya. Baik, saya kira demikian. Itu yang bisa kami sampaikan. Tapi masih sepotong ini, belum masuk ke negara muamalat dan akhlak. Yang pada intinya dua tersisa ini, akhlak, muamalat itu dinamis. Tapi di situ juga ada yang misalnya silaturahim itu pokok. Contohnya akhlak berbakti kepada orang tua. Itu sawabit, tidak boleh dirubah. Tapi cara berbakti kepada orang tua, itu mutaghayyir, berubah. Jadi akhlak kita juga dibagi. Ada yang sawabit, ada yang mutaghayyir. Yang sawabit yang mana? Berbakti itu tidak boleh dirubah lagi. Tapi caranya boleh berubah. Silaturahim itu akhlak, tidak boleh dirubah, bahwa boleh memutus silaturahim. Tapi cara bersilaturahim boleh berubah. Setiap daerah ada caranya bersilaturahim. Ada yang pakai buras, ada yang pakai ketupat. Indonesia itu yang banyak. Saya kira demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Nasrullah fatul qarib basyir mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.